Malam itu jalan desa sangat sepi. Lampu jalan hanya menyala di beberapa titik, membuat jalan terlihat redup dan suram. Di ujung jalan desa itu berdiri sebuah pom bensin mini kecil. Hanya berupa kios sederhana dengan mesin pengisian bensin manual. Orang desa sering menyebutnya pom mini Pak Darno. Tempat itu buka sampai tengah malam karena banyak pengendara motor yang lewat jalur tersebut. Namun ada satu hal yang aneh. Sudah beberapa kali orang yang bekerja menjaga pom mini itu menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka pindah kerja. Ada juga yang bilang mereka pulang kampung. Namun beberapa warga desa percaya ada sesuatu yang menunggu di tempat itu. Malam itu giliran Andi yang menjaga pom mini. Andi baru bekerja 2 hari di sana. Ia duduk di kursi plastik sambil bermain ponsel. Jam sudah menunjukkan pukul 11.45 malam. Angin malam bertiup pelan. Suasana sangat sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari sawah di sekitar jalan. Andi menguap. Sepi banget malam ini. Ia menatap jalan lurus yang gelap di depannya. Biasanya masih ada beberapa motor lewat. Namun malam itu tidak ada satupun kendaraan. Lampu di pom mini menyala redup. Cahaya kuningnya membuat bayangan di sekitar kios terlihat panjang. Beberapa menit kemudian, Andi mencium bau aneh. Bau bensin yang sangat menyengat. Padahal mesin pom mini sedang tidak digunakan. Andi berdiri. Ia melihat ke arah mesin bensin. Tidak ada yang bocor. Kenapa baunya kuat banget? Tiba-tiba, mesin pom mini itu berbunyi sendiri. Klik, Andi langsung menoleh. Selang bensin yang tergantung di mesin perlahan bergerak. Seperti ada yang memegangnya. Andi mengerutkan dahi. Angin mungkin. Namun saat itu juga, jarum meteran bensin mulai bergerak. Padahal tidak ada motor. Jarumnya berputar seperti bensin sedang diisi ke tangki. Andi merinding. Ia berjalan mendekati mesin. Siapa di situ? Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, dari arah belakang pom mini terdengar suara. Krek, seperti seseorang berjalan di atas kerikil. Andi menoleh perlahan. Di belakang kios pom mini itu ada jalan kecil menuju kebun gelap. Di ujung jalan kecil itu, Andi melihat seseorang berdiri. Sosok itu sangat kurus, tubuhnya tinggi, pakainya seperti pakaian pekerja pom bensin lama. Namun wajahnya tidak terlihat jelas. Andi mencoba bersuara, "Pak, mau isi bensin?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Kemudian perlahan, ia berjalan mendekat. Langkahnya sangat pelan, namun ada sesuatu yang aneh. Kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Andi mulai merasa tidak enak. Ia mundur 1 langkah, namun saat sosok itu semakin dekat, cahaya lampu pom mini akhirnya menyinari wajahnya. Dan saat itulah Andi langsung membeku. Wajah sosok itu hangus seperti terbakar, kulitnya hitam, matanya kosong, dan dari tubuhnya menetes sesuatu seperti bensin. Sosok itu menatap Andi, lalu berkata dengan suara serak, "Isi penuh." Tiba-tiba, semua lampu di pom mini padam. Gelap total, dan dalam kegelapan itu, Andi mendengar suara lain. Banyak suara, bisikan-bisikan pelan, seolah ada banyak orang di sekitar pom mini itu. Andi baru sadar satu hal yang sangat mengerikan. Pom bensin mini itu tidak hanya punya satu penunggu. Gelap, lampu pom mini tiba-tiba padam semua. Andi berdiri kaku di samping mesin bensin. Napasnya mulai tidak teratur. Di depannya tadi berdiri sosok pria dengan wajah hangus. Namun sekarang, Andi tidak bisa melihat apa-apa. Hanya gelap, lalu terdengar suara, bisikan, pelan, seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Isi penuh, isi penuh, isi penuh." Andi merinding.
Suara itu datang dari berbagai arah. Dari belakang, dari samping, bahkan dari dekat telinganya. Padahal ia berdiri sendirian. Siapa kalian?" Suara Andi bergetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu pom mini menyala lagi. Cahaya kuning redup kembali menerangi kios kecil itu. Andi langsung menoleh ke depan. Namun sosok pria hangus tadi sudah tidak ada. Mesin pom bensin berdiri seperti biasa. Sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Andi menelan ludah. "Mungkin, aku cuma ngantuk." Ia mencoba menenangkan diri. Andi kembali duduk di kursinya. Namun baru beberapa detik, dari kejauhan terdengar suara motor. Andi langsung menoleh ke arah jalan. Sebuah motor melaju dari arah gelap. Lampunya menyala terang. Andi merasa sedikit lega. Akhirnya ada pelanggan. Motor itu mendekat perlahan. Namun ada sesuatu yang aneh. Motor itu melaju sangat pelan. Seperti tidak ada yang mengendarainya. Andi berdiri. Ia mencoba melihat lebih jelas. Ketika motor itu semakin dekat, jantung Andi langsung berdetak keras. Motor itu benar-benar tidak ada pengendaranya. Tidak ada orang di jok. Tidak ada tangan memegang setang. Namun motor itu tetap berjalan. Pelan, menuju pom mini. Andi mundur satu langkah. Motor itu akhirnya berhenti tepat di depan mesin bensin. Mesinnya masih menyala. Andi berdiri gemetar. Ini, apa lagi? Tiba-tiba, selang bensin di mesin pom mini terangkat sendiri. Seperti ada yang memegangnya. Selang itu bergerak perlahan, menuju tangki motor. Klik, selang masuk ke lubang tangki. Mesin pom mini mulai berbunyi. Jarum meteran bensin bergerak, seperti sedang mengisi bensin. Padahal tidak ada orang. Andi hampir tidak bisa bernapas. Ia melihat jok motor itu kosong, namun jok itu perlahan menekan turun. Seperti ada seseorang yang sedang duduk di sana. Andi gemetar. Ia bisa melihat bekas dudukan seseorang di jok. Padahal tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, spion motor itu bergerak sedikit. Andi bisa melihat pantulan di spion. Dan saat itu, Andi langsung membeku. Di spion motor, terlihat seorang pria duduk di atas motor itu. Tubuhnya hangus, kulitnya terbakar, matanya kosong. Itu sosok yang tadi berdiri di depan pom mini. Pria itu menatap langsung ke arah Andi dari pantulan spion. Lalu tersenyum perlahan, dan berkata dengan suara berat, "Masih banyak yang akan datang malam ini." Tiba-tiba, dari jalan gelap di kejauhan, terdengar banyak suara motor. Andi melihat ke arah jalan, dan apa yang ia lihat membuat darahnya dingin. Puluhan motor melaju dari kegelapan menuju pom mini itu. Namun semua motor itu tidak memiliki pengendara. Suara motor semakin keras. Andi berdiri kaku di depan kios pom mini. Di jalan gelap itu, puluhan lampu motor terlihat menyala. Satu persatu motor muncul dari kegelapan. Namun yang membuat tubuh Andi dingin adalah satu hal. Tidak ada satupun pengendara di atas motor-motor itu. Semua motor berjalan sendiri, pelan, teratur, seperti sedang mengantre. Motor pertama berhenti di depan mesin bensin. Motor kedua berhenti di belakangnya. Motor ketiga, motor keempat. Dalam beberapa detik, sudah ada hampir 10 motor berbaris di depan pom mini. Mesin mereka masih menyala. Suara mesin itu membuat suasana malam semakin menakutkan. Andi mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba selang bensin kembali terangkat sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Selang itu masuk ke tangki motor pertama. Klik, mesin pom mini berbunyi. Jarum meteran bensin berputar. Bensin sedang diisi.
Motor kedua di belakangnya sedikit maju, seolah benar-benar sedang mengantre seperti manusia. Andi hampir tidak bisa bernapas. Ia menatap jok motor pertama, dan seperti sebelumnya, jok itu perlahan menekan turun, seolah ada seseorang yang duduk di atasnya. Namun tidak terlihat. Andi perlahan menoleh ke spion motor itu, dan lagi-lagi, pantulan di spion memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Seorang pria dengan wajah hangus duduk di atas motor. Matanya menatap lurus ke depan. Namun di belakangnya, Andi melihat sesuatu yang membuat tubuhnya semakin lemas. Di setiap motor yang antre, ada sosok yang duduk. Semuanya terlihat di spion. Ada pria, ada wanita, ada juga anak kecil. Semua tubuh mereka hangus seperti terbakar. Kulit mereka hitam, sebagian wajah mereka rusak. Namun semuanya duduk diam di motor masing-masing, menunggu bensin diisi. Andi mundur sampai menabrak dinding kios. Tangannya gemetar hebat. Apa ini? Tiba-tiba, salah satu motor di antrean mengeluarkan suara klakson. Lalu motor lain ikut berbunyi. Dalam beberapa detik, semua motor mulai membunyikan klakson bersamaan. Suara klakson memenuhi pom mini itu, seolah mereka tidak sabar menunggu. Andi menutup telinganya, namun klakson itu semakin keras. Motor pertama selesai diisi. Selang bensin terlepas sendiri. Motor itu langsung berjalan pergi ke jalan gelap. Motor kedua maju. Selang bensin kembali terangkat, mengisi lagi. Namun saat Andi melihat ke spion motor kedua, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sosok yang duduk di motor itu bukan pria dewasa. Itu adalah anak kecil. Tubuhnya hangus. Wajahnya hitam terbakar. Namun matanya menatap langsung ke arah Andi dari spion. Anak itu tersenyum, lalu bibirnya bergerak pelan, tanpa suara. Namun Andi bisa membaca gerakan mulutnya. Kamu berikutnya. Tiba-tiba, semua klakson motor berhenti. Suasana menjadi sunyi. Namun dari belakang kios pom mini, Andi mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara langkah kaki, banyak sekali langkah kaki, seolah puluhan orang sedang berjalan mendekati pom mini itu. Dan kali ini, bukan motor mereka yang datang, mereka sendiri yang datang. Suara langkah kaki dari belakang kios semakin jelas. Andi berdiri membeku, ia tidak berani menoleh, namun suara langkah itu semakin dekat. Banyak sekali. Seperti puluhan orang berjalan di atas kerikil. Motor-motor hantu masih antre di depan pom mini. Mesinnya tetap menyala. Selang bensin masih bergerak sendiri, mengisi tangki motor yang antre. Namun sekarang, Andi merasa tidak sendirian di tempat itu. Perlahan, ia memberanikan diri menoleh ke arah belakang kios. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Di belakang pom mini, berdiri banyak sekali sosok manusia. Puluhan, mereka berdiri diam di pinggir jalan kecil. Semua wajah mereka hangus, tubuh mereka hitam seperti terbakar. Sebagian pakaian mereka terlihat seperti seragam pekerja. Sebagian lagi seperti pengendara motor. Namun yang paling menyeramkan, dari tubuh mereka menetes cairan seperti bensin. Bau bensin menjadi sangat kuat di udara. Andi mundur perlahan. Siapa kalian? Tidak ada yang menjawab. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka melangkah maju. Langkahnya berat, krek, wajahnya sangat rusak, kulitnya seperti meleleh. Ia menatap Andi dengan mata kosong, lalu berkata dengan suara serak, "Sudah lama kami menunggu penjaga baru." Andi menggeleng cepat. "Aku cuma kerja di sini." Sosok itu tidak peduli. Ia menunjuk ke mesin pom mini. Tempat ini tidak pernah sepi. Setiap malam,
kami kembali. Andi menelan ludah. Kenapa? Sosok itu menjawab pelan. Karena kami mati di sini. Angin malam tiba-tiba bertiup dingin. Lampu pom mini berkedip-kedip. Sosok itu menunjuk tanah di depan kios. Dulu, pom bensin ini meledak. Api besar membakar semua orang di sini. Andi langsung merinding. Ia ingat pernah mendengar cerita warga. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi kebakaran besar di pom bensin kecil di desa ini. Banyak orang terbakar, namun tempat itu tetap dibangun kembali. Dan sekarang, Andi sadar sesuatu. Semua sosok yang berdiri di belakang kios itu adalah korban kebakaran tersebut. Sosok pertama berkata lagi, kami tidak bisa pergi. Kami selalu kembali untuk mengisi bensin. Andi mundur semakin jauh. Namun saat itu, semua sosok hangus itu mulai berjalan maju. Perlahan, langkah mereka berat. Puluhan mata kosong menatap Andi. Salah satu dari mereka berkata pelan, penjaga lama sudah pergi. Sekarang, giliranmu. Andi berteriak panik. Aku tidak mau. Namun tiba-tiba, mesin pom mini berbunyi sangat keras. Jarum meteran bensin berputar sendiri. Selang bensin terangkat, dan perlahan, selang itu bergerak menuju arah Andi. Andi membeku. Selang itu seperti hidup. Ujungnya meneteskan bensin. Sosok hangus di depan berkata pelan, semua penjaga baru harus diisi dulu. Andi belum sempat memahami maksudnya. Tiba-tiba selang bensin itu menyemburkan bensin ke tubuhnya. Bensin membasahi baju dan wajah Andi. Bau bensin sangat kuat. Puluhan sosok hangus itu tersenyum bersamaan. Dan salah satu dari mereka berbisik pelan, sekarang, tinggal menyalakan apinya. Tiba-tiba, dari antrean motor hantu, terlihat sebuah api kecil menyala. Tubuh Andi basah oleh bensin. Bau bensin sangat kuat memenuhi udara. Ia berdiri gemetar di depan kios pom mini. Puluhan sosok hangus di depannya hanya menatap. Tidak ada yang bergerak, namun senyum mereka perlahan muncul. Senyum yang mengerikan, senyum seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, dari antrean motor hantu, muncul percikan api kecil. Awalnya hanya kecil, seperti api dari korek, namun api itu tidak padam. Justru semakin besar. Motor yang berada paling depan tiba-tiba terbakar. Api langsung menyambar seluruh badan motor. Namun yang aneh, motor itu tetap berdiri. Mesinnya masih menyala. Brrrr. Seolah tidak merasakan api yang membakar tubuhnya. Andi mundur ketakutan. Tidak. Namun sosok hangus di depannya berkata pelan, api itu yang membunuh kami. Api dari motor pertama mulai merambat. Motor kedua ikut terbakar. Motor ketiga, motor keempat. Dalam beberapa detik, seluruh antrean motor hantu terbakar. Api besar menerangi pom mini. Namun anehnya, tidak ada panas yang terasa. Api itu hanya membakar mereka. Tidak membakar dunia nyata. Andi menatap dengan mata gemetar. Di tengah api itu, ia bisa melihat sosok-sosok hangus yang duduk di atas motor. Tubuh mereka terbakar, namun mereka tidak berteriak. Mereka hanya menatap Andi, dan perlahan, semua wajah mereka tersenyum. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak, sekarang, kau merasakan bau yang sama. Andi baru sadar sesuatu. Bajunya basah oleh bensin. Jika api itu menyentuhnya, ia akan terbakar hidup-hidup. Andi langsung berlari menjauh dari pom mini. Namun baru beberapa langkah, kakinya seperti menabrak sesuatu. Padahal tidak ada apa-apa. Ia jatuh ke tanah. Ketika ia melihat ke depan, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jalan yang tadi kosong sekarang penuh dengan sosok hangus.
Mereka berdiri di tengah jalan, menutup jalan keluar. Puluhan, mungkin ratusan, semua menatap Andi. Sosok pertama yang tadi berbicara berjalan mendekat. Api dari motor-motor hantu masih menyala di belakangnya. Cahaya api membuat bayangannya terlihat sangat besar. Ia berkata pelan, "Kami semua dulu juga mencoba kabur." Andi gemetar. "Biarkan aku pergi." Sosok itu menggeleng. "Kami juga dulu memohon seperti itu." Ia menunjuk tubuh Andi yang basah bensin. "Sekarang, kau sudah menjadi bagian dari tempat ini." Andi menangis. "Aku tidak mau mati." Namun tiba-tiba, sebuah korek api muncul di tangan salah satu sosok hangus. Api kecil menyala di ujung korek itu. Api kecil itu bergetar di udara malam. Semua sosok hangus mulai tertawa pelan. "Sudah waktunya." Andi menjerit panik. "Jangan." Namun sosok hangus itu hanya berkata pelan, "Semua penjaga pom ini harus merasakan api yang sama." Dan perlahan, korek api itu dijatuhkan ke tanah yang penuh bensin. Korek api itu jatuh. Tik, api kecil menyentuh tanah yang penuh bensin. Dalam 1 detik, api langsung menyambar. Lidah api menjalar cepat di tanah. Seperti ular api yang bergerak liar. Api itu merambat menuju kaki Andi. Andi menjerit panik. Ia mencoba bangkit dan berlari. Namun tanah terasa licin oleh bensin. Api semakin dekat. Beberapa detik lagi, api itu akan menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang pom ini. Cahaya api menyambar ke segala arah. Suara ledakan itu begitu keras hingga membuat telinga Andi berdenging. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Andi tidak merasakan panas, tidak merasakan sakit. Ia membuka mata perlahan. Pom mini itu terbakar. Motor-motor hantu terbakar. Api besar menjilat kios kecil itu. Namun semuanya terlihat aneh. Seperti bayangan. Seperti kejadian yang tidak benar-benar nyata. Andi berdiri perlahan. Tubuhnya masih utuh. Bajunya tidak terbakar. Namun suara jeritan terdengar di mana-mana. Jeritan manusia. Jeritan kesakitan. Andi menoleh ke sekitar. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di tengah api itu, ia melihat kejadian masa lalu. Orang-orang berlari. Motor-motor terbakar. Seorang pria penjaga pom bensin menjerit sambil tubuhnya dilalap api. Tangki bensin meledak. Api menyambar semua orang di sekitarnya. Andi akhirnya mengerti. Ia sedang melihat malam ketika pom bensin ini terbakar dulu. Semua sosok hangus yang tadi berdiri di sekitarnya sekarang terlihat seperti manusia biasa. Namun mereka sedang terbakar. Salah satu pria yang tubuhnya dilalap api berteriak, "Tolong!" Namun tidak ada yang bisa menolong. Api semakin besar, jeritan semakin banyak, tangki bensin meledak lagi. Ledakan itu menerangi seluruh jalan. Andi menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Namun kejadian itu terus berulang di depannya. Seperti film yang diputar lagi. Tiba-tiba, salah satu orang yang terbakar menoleh ke arah Andi. Padahal seharusnya ia tidak bisa melihat Andi. Namun pria itu menatap langsung ke matanya. Wajahnya meleleh oleh api. Ia berkata dengan suara parau, "Sekarang, kamu lihat sendiri." Dalam sekejap, semua orang yang terbakar berhenti bergerak. Mereka semua menoleh ke arah Andi. Puluhan wajah hangus menatapnya. Api masih menyala di tubuh mereka. Namun mereka tidak lagi menjerit. Mereka hanya berdiri dan menatap Andi. Pria yang tadi berkata pelan, "Setiap penjaga baru harus melihat bagaimana kami mati." Andi gemetar hebat. "Kenapa aku?" Pria itu menjawab dengan suara dingin. "Karena tempat ini selalu membutuhkan korban." Api di sekitar mereka tiba-tiba padam.
Suasana kembali gelap, namun satu hal berubah. Sekarang, tubuh Andi mulai mengeluarkan asap tipis. Bau bensin masih kuat di tubuhnya. Dan sosok-sosok hangus itu mulai berjalan mendekatinya lagi. Perlahan, seolah menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Gelap kembali menyelimuti pom bensin mini itu. Api dari ledakan tadi sudah menghilang. Namun bau bensin masih sangat kuat di udara. Andi berdiri gemetar di tengah jalan. Tubuhnya terasa panas. Awalnya hanya sedikit, seperti rasa terbakar di kulit. Namun perlahan rasa itu semakin kuat. Andi melihat tangannya, kulit di lengannya mulai memerah. Seperti kulit yang terlalu dekat dengan api. Panas. Ia mencoba mengusap tangannya, namun saat tangannya menyentuh kulitnya sendiri, ia merasakan sesuatu yang membuatnya panik. Kulitnya terasa kering dan retak, seperti kulit yang mulai terbakar. Andi menatap ke depan, puluhan sosok hangus masih berdiri di sana. Tubuh mereka hitam, kulit mereka hangus, dan sekarang, mereka semua menatap Andi dengan senyum tipis. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Api itu tidak pernah benar-benar padam." Andi menggeleng, "Tidak, ini tidak nyata." Namun rasa panas di tubuhnya semakin kuat. Ia melihat ke tangannya lagi. Kulit di lengannya mulai berubah warna. Hitam, seperti terbakar. Andi menjerit. Ia mencoba mengibaskan tangannya. Namun tiba-tiba, dari sela-sela kulitnya keluar asap tipis. Seperti bara yang mulai menyala. Sosok hangus yang berdiri di depan berkata lagi, "Setiap penjaga baru akan merasakan hal yang sama." Andi panik. Ia berlari menuju pom mini. Di sana ada ember air yang biasanya dipakai untuk membersihkan lantai. Ia mengambil ember itu dan menyiramkan air ke tubuhnya. Air membasahi tubuhnya, namun tidak ada perubahan. Kulitnya tetap panas, asap tetap keluar. Bahkan sekarang, di beberapa bagian kulitnya muncul api kecil. Andi menjerit ketakutan. Ia mencoba memukul api kecil di tangannya. Namun api itu tidak padam. Justru semakin besar. Di belakangnya, sosok-sosok hangus mulai berjalan mendekat. Langkah mereka pelan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara parau, "Dulu, kami juga berteriak seperti itu." Andi mundur. Tubuhnya semakin panas. Kulit di lehernya mulai berubah hitam. Bau daging terbakar mulai tercium. Andi hampir tidak bisa bernapas. "Kenapa? Kenapa aku?" Sosok hangus itu menjawab pelan. "Karena tempat ini tidak pernah membiarkan penjaganya hidup lama." Andi melihat ke sekitar. Motor-motor hantu masih terparkir di depan pom mini. Beberapa di antaranya masih mengeluarkan asap. Tiba-tiba, salah satu motor itu menyala sendiri. Mesinnya meraung keras. Motor itu berjalan sendiri mendekati Andi. Berhenti tepat di depannya. Andi menatap motor itu dengan mata gemetar. Lalu di spion motor, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pantulan di spion menunjukkan dirinya sendiri. Namun wajahnya sudah berubah. Kulitnya hangus, matanya kosong, sama seperti para penunggu di tempat itu. Dan dari pantulan spion itu, dirinya yang hangus tersenyum. Lalu berkata pelan, "Selamat datang, penjaga baru." Tiba-tiba, api kecil di tubuh Andi membesar. Api di tubuh Andi semakin besar. Kulit di tangannya berubah hitam. Sebagian kulitnya terlihat retak seperti arang. Namun yang paling aneh, Andi tidak mati. Ia masih berdiri, masih bernapas. Meski tubuhnya terasa seperti terbakar hidup-hidup. Sakit. Ia jatuh berlutut di tanah. Tangannya mencoba memadamkan api di bajunya. Namun api itu tidak padam.
seolah api itu berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Di sekelilingnya, sosok-sosok hangus hanya menonton. Tidak ada yang membantu. Mereka berdiri melingkar seperti penonton. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Sekarang kau mengerti." Andi menatap mereka dengan mata penuh air. "Mengerti apa?" Sosok itu menjawab, "Kami semua pernah mencoba mati." Andi terdiam. Sosok hangus itu menunjuk tubuhnya sendiri. "Tapi api ini tidak pernah membunuh kami." Andi gemetar. "Maksudmu?" Sosok itu mengangguk. "Kami tidak bisa mati lagi." Angin malam bertiup pelan. Api kecil masih menyala di tubuh Andi. Namun anehnya, api itu sekarang tidak sebesar tadi. Hanya seperti bara kecil, tetapi rasa panasnya tetap ada. Andi perlahan berdiri, tubuhnya lemah. Ia melihat tangannya, kulitnya hitam seperti arang, namun ia masih bisa menggerakkannya. Andi menatap jalan desa di depan pom mini. Jalan itu terlihat kosong. Lampu jalan masih menyala redup. "Kalau begitu, aku pergi saja dari sini." Andi langsung berlari ke arah jalan. Ia berlari sejauh mungkin, melewati pom mini, melewati sawah. Namun setelah beberapa menit berlari, Andi tiba-tiba berhenti. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di depannya, terlihat pom bensin mini yang sama. Andi menoleh ke belakang. Jalan yang tadi ia lalui sudah tidak ada. Yang ada hanya pom mini itu. Sosok-sosok hangus masih berdiri di sana. Menatapnya, Andi gemetar. Tidak mungkin. Ia berlari lagi ke arah lain. Kali ini ke arah kebun. Ia berlari lebih jauh, lebih cepat. Namun setelah beberapa menit, ia kembali berhenti. Dan lagi-lagi, di depannya berdiri pom bensin mini yang sama. Sosok hangus yang pertama berbicara berkata pelan, "Tempat ini tidak punya jalan keluar." Andi jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya lemas. "Aku terjebak." Sosok itu mengangguk. "Sekarang kau sudah menjadi bagian dari tempat ini." Andi hampir menangis. "Berapa lama aku harus di sini?" Sosok itu menjawab dengan suara dingin. "Selamanya." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor lagi. Brrrrrrr. Andi menoleh ke arah jalan. Lampu motor muncul dari kegelapan. Namun kali ini berbeda. Motor itu ada pengendaranya. Seorang pria biasa, masih hidup. Ia berhenti di depan pom mini. Pria itu berkata santai, "Mas, isi bensin 20.000. Andi membeku. Sosok hangus di sampingnya berbisik pelan, "Sekarang, kau tahu tugasmu." Andi gemetar. "Apa maksudmu?" Sosok itu tersenyum. "Tugas penjaga pom bensin." Pria yang datang itu menunggu sambil memainkan ponselnya. Tidak menyadari apa yang ada di sekelilingnya. Andi melihat tangannya yang hangus. Lalu melihat selang bensin yang tergantung di mesin. Sosok hangus itu berkata pelan lagi, "Setiap penjaga baru harus membawa korban berikutnya." Andi menatap pria yang datang itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mengerti kenapa pom bensin mini itu selalu memakan korban. Lampu motor pria itu masih menyala terang. Mesinnya berdengung pelan. Pria itu duduk santai di atas motornya. Ia bahkan tidak menyadari suasana aneh di pom bensin mini itu. Di sekelilingnya, puluhan sosok hangus berdiri. Namun bagi pria itu, tempat itu terlihat normal. Ia melihat ke arah Andi yang berdiri di dekat mesin pom. "Mas, cepat sedikit ya. Sudah malam," katanya. Andi berdiri kaku. Tangannya yang hangus gemetar. Ia tidak ingin melakukan apa yang dipikirkan oleh para penunggu itu. Namun sosok hangus di belakangnya berbisik, "Kalau tidak ada korban baru, api itu akan membakarmu lagi." Andi menelan ludah. Ia melihat ke tangannya. Bara kecil masih menyala di kulitnya.
seolah mengingatkan bahwa rasa sakit itu bisa kembali kapan saja. Pria di motor itu menguap. "Mas, bensinnya." Andi perlahan mengambil selang bensin. Tangannya gemetar saat memegangnya. Selang itu terasa dingin. Namun saat ia mendekatkan selang ke motor pria itu, ia melihat sesuatu di spion motor. Pantulan wajah pria itu berubah. Di spion, wajah pria itu terlihat hangus. Seperti korban kebakaran. Andi langsung menarik napas tajam. Namun ketika ia melihat langsung ke pria itu, wajahnya normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Sosok hangus di belakang Andi tertawa pelan. "Kami semua dulu juga seperti dia." Andi hampir menjatuhkan selang bensin. Pria itu berkata lagi, "Mas, kok lama sekali?" Andi akhirnya memasukkan selang ke tangki motor. Klik, mesin pom mini berbunyi. Jarum meteran bensin mulai bergerak. Namun Andi merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Jarum itu bergerak terlalu cepat. Bensin mengalir deras. Tangki motor seharusnya sudah penuh. Namun pom masih terus mengalir. Pria itu mulai bingung. "Mas, sudah cukup." Namun pom tidak berhenti. Bensin mulai meluap dari tangki. Tetesan bensin jatuh ke tanah. Pria itu turun dari motor. "Mas, ini kebanyakan." Namun Andi hanya berdiri diam. Matanya kosong. Di belakangnya, sosok-sosok hangus tersenyum. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Sekarang, api akan datang lagi." Pria itu mulai panik. "Mas, matikan." Ia mencoba menarik selang dari tangki. Namun selang itu seperti menempel kuat. Tidak bisa dilepas. Bensin semakin banyak keluar. Tanah di sekitar motor menjadi basah. Pria itu mundur ketakutan. Apa-apaan ini? Tiba-tiba, dari arah mesin pom mini, muncul percikan api kecil. Api kecil itu jatuh ke tanah yang penuh bensin. Pria itu langsung membeku. Andi menutup matanya. Dalam 1 detik, api langsung menyambar. Api besar melahap motor itu. Pria itu menjerit. Tubuhnya langsung dilalap api. Ia berlari-lari panik di sekitar pom mini. Namun api semakin besar. Andi membuka mata perlahan. Ia melihat pria itu terbakar. Persis seperti kejadian yang ia lihat sebelumnya. Jeritan pria itu menggema di malam sunyi. Namun di belakang Andi, sosok-sosok hangus mulai tertawa. Tawa mereka pelan, namun menyeramkan. Akhirnya pria itu jatuh ke tanah. Tubuhnya masih terbakar. Beberapa detik kemudian, api perlahan padam. Tubuh pria itu tidak bergerak lagi. Sunyi kembali menyelimuti pom mini. Andi menatap tubuh hangus itu dengan tubuh gemetar. Lalu perlahan, tubuh pria itu bergerak, tangannya bergerak, kepalanya terangkat, dan perlahan, pria itu berdiri. Tubuhnya hitam, kulitnya hangus, matanya kosong, persis seperti para penunggu lain. Sosok hangus pertama berkata pelan, "Selamat." Andi gemetar. "Untuk apa?" Sosok itu menjawab dengan senyum tipis. "Korban pertamamu." Dan dari kejauhan, terdengar lagi suara motor lain mendekat. Suasana kembali sunyi setelah pria tadi terbakar. Hanya suara angin malam yang terdengar. Tubuh hangus pria itu kini berdiri di antara para penunggu lain. Matanya kosong, kulitnya hitam seperti arang. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia. Ia kini menjadi salah satu penunggu pom bensin itu. Andi berdiri kaku di dekat mesin pom. Tangannya masih memegang selang bensin. Tubuhnya gemetar. Ia baru saja melihat seseorang mati di depan matanya. Namun yang lebih mengerikan, orang itu sekarang berdiri lagi. Sosok hangus pertama berkata pelan, "Sekarang kau sudah tahu caranya." Andi menggeleng. "Aku tidak mau melakukan ini lagi." Namun sosok itu hanya tertawa pelan.
Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor lagi. Lampu motor muncul dari ujung jalan. Semua sosok hangus langsung menoleh ke arah suara itu. Seperti sekumpulan makhluk yang menunggu mangsa. Motor itu semakin dekat, dan akhirnya berhenti di depan pom bensin mini. Kali ini pengendaranya seorang wanita muda. Ia melepas helmnya, rambutnya sedikit berantakan. Sepertinya ia baru pulang kerja. Wanita itu tersenyum kecil ke arah Andi. "Mas, bensin 15.000 ya?" Andi hanya menatapnya. Wanita itu terlihat sangat normal. Tidak menyadari bahwa ia sedang berdiri di tempat yang penuh makhluk mengerikan. Di sekelilingnya, puluhan sosok hangus berdiri diam. Namun bagi wanita itu, tempat itu terlihat kosong. Wanita itu berkata lagi, "Mas, bensinnya." Andi menggenggam selang bensin dengan erat. Di belakangnya, para penunggu mulai berbisik. "Korban baru." Bisikan mereka terdengar seperti angin dingin. Andi menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar. Wanita itu mulai bingung. Ia melihat Andi dengan heran. "Mas, kenapa?" Andi menatap wajah wanita itu. Untuk sesaat, ia melihat bayangan lain di wajahnya. Bayangan wajah hangus, seperti korban kebakaran. Andi langsung memejamkan mata. Ia tidak ingin melihat itu lagi. Namun sosok hangus di belakangnya berkata pelan, "Kalau kau tidak melakukannya, kami akan melakukannya padamu." Tiba-tiba bara api di tangan Andi menyala lagi. Kulitnya terasa panas, sangat panas. Andi menjerit pelan, "Ah!" Wanita itu terkejut. "Mas, kamu tidak apa-apa." Namun bagi wanita itu, tidak ada api di tubuh Andi. Ia tidak melihat apapun. Andi sadar, ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan selang bensin ke tangki motor wanita itu. Klik, mesin pom berbunyi lagi. Jarum meteran bensin bergerak. Namun Andi merasa sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Dan benar saja, jarum itu mulai berputar lebih cepat. Bensin mengalir deras. Wanita itu langsung berkata, "Mas, sudah cukup." Namun pom tidak berhenti. Bensin mulai meluap. Tetesan bensin jatuh ke tanah. Wanita itu mulai panik. "Mas, ini kebanyakan." Di belakang Andi, para penunggu tersenyum lebar. Salah satu dari mereka menyalakan sesuatu di tangannya. Sebuah korek api kecil. Api kecil itu menyala di kegelapan. Wanita itu belum menyadari apa yang akan terjadi. Ia hanya sibuk mencoba melepas selang bensin dari tangkinya. Namun selang itu tidak bisa dilepas. Seolah menempel kuat, sosok hangus itu berkata pelan, "Api selalu datang setelah bensin." Dan perlahan, ia menjatuhkan korek api itu ke tanah. Api kecil jatuh tepat di genangan bensin. Korek api itu jatuh. Api kecil menyentuh genangan bensin di tanah. Dalam sekejap, hahaha. Api besar langsung menyambar. Wanita itu menjerit keras. Api melahap motor dan tubuhnya dalam satu ledakan api yang besar. Ia mencoba lari menjauh, namun bajunya sudah terbakar. Api menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Ia berlari panik di sekitar pom mini, namun tidak ada yang menolong. Andi berdiri kaku, matanya gemetar melihat kejadian itu. Ia ingin membantu, namun tubuhnya tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Para penunggu hangus di belakangnya justru tertawa. Tawa mereka pelan, namun sangat menyeramkan. Wanita itu akhirnya jatuh ke tanah. Tubuhnya masih terbakar, jeritannya perlahan melemah. Sampai akhirnya, sunyi, api di tubuhnya perlahan padam. Tubuh wanita itu tergeletak hitam di tanah. Andi menundukkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya.
membunuh mereka. Namun beberapa detik kemudian, tubuh wanita itu bergerak, tangannya bergetar, kepalanya terangkat. Perlahan, ia berdiri, kulitnya hangus, matanya kosong, sama seperti para penunggu lain. Sosok hangus pertama berkata dengan suara dingin, "Sekarang dia bagian dari kami." Wanita itu berjalan pelan, lalu berdiri di antara para penunggu. Ia tidak lagi terlihat hidup. Ia kini menjadi penunggu pom bensin itu. Andi merasa tubuhnya semakin lemah. Namun tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari kejauhan, terdengar banyak suara motor sekaligus. Brrrrrrrr. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Lampu-lampu motor mulai muncul dari ujung jalan. 1, 2, 3, 5, 10. Andi menatap dengan wajah pucat. Beberapa pengendara motor datang bersamaan, seperti rombongan yang kebetulan lewat. Mereka berhenti di depan pom mini. Salah satu pria berkata santai, "Wah, pas ada pom bensin." Pengendara lain ikut berkata, "Iya, sekalian isi bensin." Andi merasa jantungnya berhenti. Di sekeliling para pengendara itu, puluhan sosok hangus mulai tersenyum. Senyum mereka semakin lebar. Sosok hangus pertama berkata pelan, "Api malam ini akan lebih besar." Andi gemetar. "Tidak, jangan." Namun para pengendara itu sama sekali tidak menyadari apa yang ada di sekitar mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Mas, isi bensin semua ya." Andi melihat ke arah pom bensin, lalu ke arah para penunggu. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar sesuatu yang mengerikan. Pom bensin mini itu tidak pernah puas dengan satu korban. Tiba-tiba, mesin pom menyala sendiri. Selang bensin bergerak pelan, seolah hidup. Genangan bensin mulai mengalir di tanah. Para pengendara masih tertawa dan bercanda, tidak menyadari bahwa tanah di sekitar mereka sudah basah oleh bensin. Di tangan salah satu penunggu, muncul lagi korek api kecil. Api kecil itu menyala di kegelapan malam. Sosok hangus itu berkata pelan, "Api selalu lapar." Lampu-lampu motor menerangi halaman pom bensin mini. Sekitar 10 pengendara motor berhenti di sana. Mereka berbicara santai, tidak ada yang menyadari bahaya di sekitar mereka. Salah satu pria berkata sambil tertawa, "Untung ada pom bensin di sini, kalau tidak bensin saya habis di jalan." Pengendara lain mengangguk, "Iya, malam-malam begini susah cari bensin." Andi berdiri di dekat mesin pom dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Ia melihat tanah di sekitar mereka. Tanah itu sudah basah oleh bensin. Genangan kecil mulai menyebar. Namun para pengendara itu tidak menyadarinya. Salah satu dari mereka berkata, "Mas, isi satu-satu saja ya." Namun Andi tidak menjawab. Matanya menatap para penunggu hangus di belakang para pengendara. Mereka berdiri diam, namun senyum mereka semakin lebar. Salah satu penunggu mengangkat tangannya. Di tangannya, ada korek api kecil yang menyala. Andi langsung berteriak, "Pergi!" Para pengendara terkejut. "Hah, ada apa, Mas?" Namun sudah terlambat. Korek api itu jatuh ke tanah. Api kecil menyentuh genangan bensin. Dalam 1 detik, api langsung menjalar ke segala arah. Api besar menyambar seluruh halaman pom bensin mini. Motor-motor langsung terbakar. Para pengendara menjerit panik. "Api!" Mereka mencoba menyalakan motor untuk kabur. Namun api sudah menyambar mesin motor. Beberapa motor langsung meledak kecil. Api semakin besar. Asap hitam memenuhi udara malam. Jeritan para pengendara menggema di jalan sepi itu. Andi menutup telinganya. Ia tidak sanggup melihatnya lagi. Namun para penunggu hangus justru tertawa keras.
Tawa mereka menggema di tengah kobaran api. Satu persatu pengendara jatuh ke tanah. Tubuh mereka terbakar, jeritan mereka perlahan melemah. Sampai akhirnya, sunyi kembali menyelimuti tempat itu. Api perlahan padam, yang tersisa hanya motor-motor hangus dan tubuh-tubuh hitam di tanah. Andi berdiri gemetar, matanya penuh air mata. Kenapa semua ini terjadi? Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi lagi. Salah satu tubuh hangus di tanah bergerak. Tangannya bergerak perlahan, lalu tubuhnya bangkit. Kemudian yang lain ikut bergerak. 1, 2, 3, semua korban yang terbakar tadi bangkit berdiri. Kulit mereka hangus, mata mereka kosong, dan perlahan, mereka berjalan menuju Andi. Kini jumlah penunggu di pom bensin itu bertambah banyak. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Sekarang keluarga kita semakin besar." Andi mundur dengan tubuh gemetar. Ia dikelilingi oleh puluhan sosok hangus. Namun tiba-tiba, semua sosok itu berhenti bergerak. Mereka semua menoleh ke arah pom bensin mini. Andi ikut melihat ke sana. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Dari dalam pom bensin ini, muncul sosok yang jauh lebih besar. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang terbentuk dari asap dan api. Matanya merah menyala. Sosok itu berdiri tinggi di belakang mesin pom. Para penunggu langsung menundukkan kepala. Seperti memberi hormat, sosok besar itu menatap Andi. Lalu berkata dengan suara yang dalam dan berat, "Api ini, milikku." Asap hitam masih mengepul di sekitar pom bensin mini. Bau bensin dan daging terbakar memenuhi udara malam. Puluhan sosok hangus berdiri diam. Mereka semua menundukkan kepala, seperti menyambut sesuatu yang sangat ditakuti. Di belakang mesin pom, sosok besar itu berdiri. Tubuhnya hitam seperti bayangan yang terbentuk dari asap. Matanya merah menyala di kegelapan. Dan dari tubuhnya keluar bara api kecil yang terus berjatuhan ke tanah. Andi gemetar, kakinya terasa lemas. Ia hampir tidak bisa berdiri. Sosok itu melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah seperti bergetar. Para penunggu hangus mundur memberi jalan. Sosok itu berhenti tepat di depan Andi. Matanya menatap Andi tajam, lalu ia berbicara dengan suara berat. "Sudah lama, aku menunggu penjaga baru." Andi menelan ludah. Apa kamu?" Sosok itu tersenyum tipis. Namun senyum itu sangat mengerikan. "Aku yang menjaga api di tempat ini." Andi mundur selangkah. "Kenapa tempat ini membunuh orang?" Sosok itu tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti suara bara api terbakar. "Karena manusia selalu membawa bensin." Ia menunjuk pom bensin mini itu. "Bensin adalah makanan terbaik untuk api." Andi semakin gemetar. Ia melihat para penunggu di belakangnya. Lalu mereka, sosok itu menjawab, "Mereka semua korban yang menjadi pelayan api." Angin malam bertiup pelan. Api kecil dari tubuh makhluk itu beterbangan di udara. Andi berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak mau menjadi bagian dari ini." Sosok itu menatap Andi lebih dalam. "Aku tidak bertanya apakah kau mau. Api sudah memilihmu." Tiba-tiba bara di tubuh Andi kembali menyala. Api kecil muncul di tangannya. Rasa panas langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Andi menjerit. Sosok itu berkata dengan tenang, "Selama api itu ada di tubuhmu, kau tidak akan pernah bisa pergi." Andi jatuh berlutut. Tubuhnya terasa seperti terbakar lagi. Namun ia tidak mati. Ia hanya terus merasakan panas itu. Sosok besar itu kemudian menunjuk ke arah jalan. Andi melihat ke sana. Dari kejauhan, muncul lampu mobil.
Mobil itu melaju pelan menuju pom bensin mini. Sosok itu berkata pelan, "Malam ini belum selesai." Mobil itu akhirnya berhenti di depan pom bensin. Di dalam mobil ada sebuah keluarga kecil. Ayah, ibu, dan seorang anak kecil di kursi belakang. Ayah itu membuka jendela mobil. "Mas, isi bensin penuh ya?" Andi membeku, matanya langsung melebar. Ia melihat anak kecil itu tersenyum dari dalam mobil. Anak itu bahkan melambaikan tangan ke arah Andi. "Om," Andi langsung menggeleng. "Tidak, tidak." Namun sosok penguasa api itu berbisik di telinganya. Api tidak pernah memilih korban. Manusialah yang selalu datang sendiri. Para penunggu hangus mulai tertawa pelan di belakang Andi. Dan selang bensin di pom mini perlahan bergerak sendiri menuju mobil itu. Mobil keluarga itu berhenti tepat di depan pom bensin mini. Mesinnya masih menyala pelan. Lampu mobil menerangi halaman pom yang gelap. Di dalam mobil ada 3 orang. Seorang ayah di kursi depan, seorang ibu di sampingnya, dan seorang anak kecil di kursi belakang. Anak itu tersenyum ceria ke arah Andi. "Om, cepat ya, aku ngantuk," katanya polos. Andi langsung menundukkan kepala. Dadanya terasa sesak. Ia tahu apa yang akan terjadi. Namun ia tidak ingin melakukannya lagi. Ayah dari anak itu berkata santai, "Mas, isi bensin penuh saja." Andi berdiri kaku. Tangannya gemetar hebat. Di belakangnya, para penunggu hangus berdiri diam. Mereka menatap keluarga itu dengan mata kosong. Salah satu dari mereka berbisik, "Korban baru." Andi menggeleng pelan. Tidak, mereka keluarga. Namun tiba-tiba, api kecil di tangan Andi menyala lagi. Rasa panas langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Seperti ribuan jarum panas menusuk kulitnya. Andi menjerit pelan. Suara berat penguasa api terdengar di belakangnya. "Lakukan tugasmu." Andi menatap mobil itu lagi. Anak kecil di kursi belakang masih tersenyum. Ia bahkan melambaikan tangan lagi. "Om," air mata mulai jatuh dari mata Andi. "Aku tidak bisa." Namun tiba-tiba, selang bensin di mesin pom bergerak sendiri. Selang itu melayang di udara, perlahan masuk ke tangki mobil. Klik, mesin pom berbunyi keras. Jarum meteran langsung berputar cepat. Bensin mengalir deras. Ayah itu berkata santai, "Terima kasih, Mas." Namun Andi tahu, tangki mobil itu sudah penuh. Namun pom tidak berhenti. Bensin mulai meluap dari tangki, mengalir ke tanah, mengalir di bawah mobil. Ibu di dalam mobil mulai bingung. "Mas, sudah cukup." Namun tidak ada yang berhenti. Bensin terus keluar. Genangan bensin mulai menyebar, sampai ke ban mobil, sampai ke tanah di sekitar mobil. Anak kecil itu menatap keluar jendela. Ia melihat Andi yang berdiri gemetar. "Om, kenapa?" Andi hampir tidak bisa bernapas. Di belakangnya, para penunggu mulai tersenyum. Salah satu dari mereka menyalakan korek api kecil. Api kecil itu menyala di kegelapan malam. Ayah di dalam mobil mulai curiga. "Mas, kenapa pomnya tidak berhenti?" Ia mencoba keluar dari mobil. Namun pintu mobil tidak bisa dibuka. Seolah terkunci sendiri. Ibu di dalam mobil mulai panik. "Mas, tolong." Anak kecil itu mulai menangis. "Papa, aku takut." Air mata Andi jatuh semakin deras. Ia ingin menolong mereka, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Penguasa api di belakangnya berkata pelan. Api selalu mengambil apa yang datang kepadanya. Korek api itu jatuh ke tanah. Api kecil menyentuh genangan bensin. Dan dalam 1 detik, api besar menyambar mobil itu. Api besar melahap mobil keluarga itu. Kobaran api menerangi seluruh jalan desa yang gelap.
Jeritan terdengar dari dalam mobil. Ayah mencoba membuka pintu mobil. Namun pintu itu seperti terkunci. Ibu memeluk anak kecilnya yang menangis ketakutan. "Papa, panas." Andi berdiri membeku. Air mata terus mengalir dari wajahnya. Ia ingin berlari menolong mereka. Namun kakinya tidak bergerak. Api semakin besar. Beberapa detik kemudian, ledakan kecil terjadi. Kaca mobil pecah. Api menyambar lebih tinggi. Jeritan dari dalam mobil perlahan melemah. Sampai akhirnya, sunyi. Api perlahan mulai padam. Yang tersisa hanya mobil hitam hangus di depan pom bensin mini. Asap tipis masih keluar dari badan mobil. Andi jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku membunuh mereka." Di belakangnya, para penunggu hangus tertawa pelan. Namun tiba-tiba, pintu mobil yang hangus itu berderit terbuka. Krek! Andi mengangkat kepalanya perlahan. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Dari dalam mobil, keluar sosok ayah itu. Kulitnya hangus, matanya kosong. Kemudian ibu keluar, lalu anak kecil itu. Tubuh mereka hitam seperti arang. Namun mereka masih berdiri. Mereka berjalan pelan menuju Andi. Anak kecil itu berhenti di depan Andi. Wajahnya hangus. Namun ia masih tersenyum. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Om, sekarang kita sama." Andi menutup wajahnya. Ia tidak sanggup melihat mereka. Namun saat ia membuka mata lagi, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Tangannya sendiri sudah berubah. Kulitnya hitam, seperti arang. Bara api kecil masih menyala di sela-sela kulitnya. Penguasa api berdiri di belakang pom bensin. Matanya merah menyala di kegelapan. Ia berkata dengan suara berat, "Sekarang, kau sudah menyelesaikan tugasmu." Andi menatapnya dengan mata kosong. "Tugas apa?" Makhluk itu menjawab pelan, "Menjadi penjaga baru tempat ini." Tiba-tiba tubuh makhluk itu mulai berubah menjadi asap. Bara api di tubuhnya berterbangan di udara. Sebelum menghilang, ia berkata satu kalimat terakhir, "Api ini sekarang milikmu." Dalam beberapa detik, makhluk itu menghilang. Para penunggu hangus menundukkan kepala ke arah Andi, seperti memberi hormat kepada penjaga baru. Andi berdiri perlahan. Tubuhnya terasa dingin sekarang. Api kecil di tubuhnya tidak lagi menyakitkan. Ia berjalan menuju mesin pom bensin. Matanya kini kosong, persis seperti para penunggu lain. Malam kembali sunyi. Beberapa jam kemudian, seorang pengendara motor lewat di jalan itu. Ia berhenti di depan pom bensin mini. "Mas, isi bensin 10.000. Andi menoleh perlahan. Wajahnya pucat, kulitnya hitam seperti arang. Namun bagi pengendara itu, Andi terlihat seperti manusia biasa. Andi mengambil selang bensin. Selang itu meneteskan sedikit bensin ke tanah. Lalu ia berkata pelan, "Isi penuh." Pengendara itu tertawa. "Iya, penuh saja." Di belakang Andi, puluhan sosok hangus berdiri di kegelapan. Dan di tanah dekat pom bensin itu, seseorang baru saja menjatuhkan korek api kecil. Dan cerita horor pun selesai. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.